Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Apa kabar Anda hari ini? Saya harap kalian masih dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, kali ini yang akan saya bahas adalah telat bayar 100 hari di Aku Laku. Apa saja yang sudah terjadi dan ternyata sudah didatangi fill collection langsung ke kantor ya. Buat teman-teman yang penasaran boleh disimak videonya sampai habis. Mudah-mudahan ini bisa menjadi motivasi buat teman-teman semuanya. Mudah-mudahan menjadi pembelajaran buat teman-teman semuanya agar tetap tidak panik ketika mengalami kesulitan, tidak mampu lagi membayar utang di pinjaman online. Dan buat teman-teman yang saat ini sudah memutuskan gagal bayar di pinjol, saya ucapkan selamat. Karena Anda insya Allah akan selamat dari jeratan utang pinjol yang lebih besar. Dan memang gagal bayar itu adalah satu-satunya jalan untuk melepaskan diri dari jeratan utang pinjaman online. Sehingga Anda tidak berpotensi terjerat utang yang lebih besar. Dan buat teman-teman yang saat ini mungkin masih rajin merawat pinjaman online, tetap waspada dan hati-hati karena pinjaman online itu suatu waktu nanti mungkin akan bisa menjerat kalian dan kalian tidak akan bisa keluar dari jeratan utang pinjaman online. Hati-hati ketika melakukan pembayaran utang di pinjaman online itu, jangan sampai kalian terjebak gali lubang tutup lubang, jangan sampai membuat utang baru, jangan sampai membayar utang pinjol di Aku Laku dengan cara membayar biaya perpanjangan tenor ataupun membayar dengan cara dicicil. Itu bukanlah solusi, justru itu akan semakin menggerus harta benda kalian. Oke, telat bayar 100 hari di Aku Laku. Ini pengalaman seseorang yang pernah menggunakan Aku Laku dan telat bayar 100 hari. Katanya sudah pernah didatangi fill collection atau DC lapangan ke kantornya. Nah, perlu kalian ketahui teman-teman, Aku Laku seperti kita tahu merupakan salah satu perusahaan besar ya. Sudah banyak orang yang menggunakan pinjol Aku Laku ini. Dan ada nasabah yang katanya sudah telat bayar kurang lebih 100 hari di Aku Laku ini. Dan ketika telat bayar 1 hari ini, penelponan tidak begitu gencar. Jadi penelponan itu hanya biasa saja, hanya reminder, dikirim chat WhatsApp juga hanya reminder. Dan ketika telat bayar lebih dari 1 bulan, tiba-tiba ada fill collection yang datang ke kantornya. Karena mungkin katanya alamat KTP-nya terlalu jauh di pelosok, sehingga yang didatangi pertama kali itu adalah alamat kantornya. Dan ketika fill collection atau debt collector lapangan Aku Laku datang ke kantor tersebut, hanya menanyakan keberadaan nasabahnya. Jadi tidak menyebutkan bahwa orang ini punya utang, harus segera dibayar, tolong sampaikan. Tidak seperti itu, hanya menanyakan keberadaan nasabahnya. Dan setelah nasabahnya tersebut diketahui dan disampaikan bahwa nasabah tersebut memang tidak ada di kantor, sedang ada di kampung halamannya, si DC lapangan Aku Laku tersebut langsung pulang dan tidak melakukan perbuatan yang aneh-aneh, tidak bersikap yang aneh-aneh, tidak berkata-kata yang aneh-aneh, justru dia berkata dengan sopan. Itu adalah fill collection Aku Laku yang datang ke kantor setelah telat bayar lebih dari 1 bulan. Apakah debt collector tersebut datang ke kantor lagi, ataukah si DC Aku Laku tersebut datang ke alamat nasabah? Nah, ini pengalaman orang yang sudah pernah didatangi Aku Laku. Ketika telat bayar 1 hari sampai 100 hari itu tidak ada fill collection yang datang ke rumahnya. Justru ada debt collector Aku Laku yang datang ke rumah itu katanya sudah telat bayar 8 bulan. Dan nilai nominal hutangnya tidak terlalu besar, masih di bawah 2 juta rupiah. Dan ketika didatangi fill collection Aku Laku tersebut, fill collection dari Aku Laku tersebut hanya menanyakan kenapa sampai saat ini belum melakukan pembayaran dan apakah aplikasi Aku Lakunya tersebut masih ada di handphone atau tidak. Hanya ditanyakan seperti itu. Setelah dijelaskan, akhirnya dia pulang kembali. Tidak melakukan perbuatan yang kasar, tidak bersikap arogan, tidak berkata-kata yang di luar akal sehat, tidak. Dia hanya menanyakan perihal tagihan yang belum dibayarkan. Jadi buat teman-teman yang saat ini mungkin telat bayar atau gagal bayar di Aku Laku, tidak perlu berpikir yang terlalu jauh ya. Jangan sampai kalian berpikir bahwa ketika didatangi fill collection dari Aku Laku tersebut justru kalian dimaki-maki, dihina-hina, diteriakin ke tetangga bahwa kalian punya utang. Jangan dulu berpikir seperti itu. Setiap orang atau setiap nasabah Aku Laku itu pasti mendapatkan pengalaman dan perlakuan yang berbeda. Yang jelas yang dialami oleh kawan saya ini, dia mendapatkan perlakuan yang biasa-biasa saja. Cuman katanya dia itu memang tidak mampu lagi membayar utang tersebut. Untuk kebutuhan sehari-hari saja susah sehingga terpaksa gagal bayar di Aku Laku dan sudah telat bayar lebih dari 100 hari. Nah, itu curhatan-curhatan dari orang-orang yang pernah menggunakan Aku Laku. Ada yang telat bayar 100 hari, ada yang telat bayar 1 tahun, 2 tahun, dan
Bill collectionnya itu yang dialami oleh salah seorang nasabah Aku Laku itu kedatangnya hanya telat bayar 8 bulan dan telat bayar 1 hari sampai 100 hari itu tidak ada bill collection yang datang ke rumah, datangnya hanya ke kantor di saat telat bayar 30 hari dan tidak ada terjadi yang menakutkan. Yang menakutkan itu justru ketika kalian melihat postingan video di media sosial yang memperlihatkan kekerasan atau memperlihatkan kearoganan debt collector pinjaman online, dan itu terjadi mungkin pada segelintir orang atau pada seseorang nasabah pinjaman online, tapi tidak terjadi pada semua nasabah. Jadi kawan-kawan semuanya nggak usah panik lagi ya ketika telat bayar di Aku Laku, ternyata tidak ada yang menakutkan. Yang menakutkan adalah isi pikiran Anda memikirkan hal-hal yang belum tentu terjadi. Ketika dikirim foto orang dalam di halaman rumah langsung takut pontang-panting nyari duit, padahal itu hanyalah untuk menciptakan kepanikan. Tidak ada yang terbukti ya. Buat teman mulai sekarang tetap tenang, tetap jalani aktivitas kalian sehari-hari, tidak usah lagi memikirkan bill collection yang akan datang kapan, telat bayar berapa lama, hutang jumlahnya berapa, lalu didatangi. Tidak perlu memikirkan hal itu, karena yang dipikirkan justru yang menakut-nakuti diri kalian sendiri. Dan buat teman-teman yang ingin curhat dan mempunyai pengalaman yang berbeda dengan yang saya sampaikan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Nilai utang kalian berapa di Aku Laku, terus apakah kalian pernah didatangi bill collection, telat bayar berapa lama, agar teman-teman yang lain yang saat ini sedang kepanikan mendapatkan pencerahan. Karena pada faktanya gagal bayar di pinjaman online bukan hal yang menakutkan. Yang menakutkan itu adalah melawan ketakutan yang ada di pikiran kalian sendiri. Dan buat teman-teman yang masih dalam kesulitan, mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan pada kalian. Siapapun Anda yang mendapatkan permasalahan, yang kesulitan mencari ekonomi, kesulitan mencari nafkah, saya doakan segera diberikan solusi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah segera memberikan jalan keluar agar kalian mendapatkan rezeki yang berlimpah, rezeki yang halal, rezeki yang berkah, tidak harus meminjam uang riba di pinjaman online ya. Jadi buat teman-teman, sekali lagi gak usah panik gagal bayar di pinjol manapun. Jika kalian tetap tenang, insya Allah kalian akan baik-baik saja. Yang pasti kalian harus tetap semangat, perjuangkan masa depan kalian, perjuangkan masa depan keluarga kalian, dan jangan pernah lagi memperjuangkan masa depan pinjaman online. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.